Selamat siang, perkenalkan nama saya Wiwin Sri Yunasti Lumban Siantar dengan NIM 01223004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau peralatan. Kata mover dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motivasi, penimbul motivasi, atau hal yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah, motivasi berarti pemberi motif. Seseorang melakukan suatu tindakan pada umumnya mempunyai suatu motif. Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu maksud atau tujuan yang mendorongnya melakukan suatu tindakan. Motif dasar dari seseorang tersebut adalah adanya kebutuhan orang tersebut akan kebanggaan dan kehormatan serta mungkin limpahan materi. Hamzah B. Uno dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen berpendapat bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Selain itu, M. User Usman dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu proses menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Perkenalkan, nama saya Jenis Aprilia Kristi dengan NIM 01223044. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen mendefinisikan menurut Raymond Cass dan James E. Rosenwick dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen mendefinisikan a motive is what prompts a person to act in a certain way or at least develop a propensity for specific behavior. Menurutnya, motif adalah suatu hal yang membuat seseorang bertindak cepat atau paling tidak memperkuat kecenderungan akan tingkah laku yang lebih khusus pada waktu tertentu. Melayu S.P. Hasibuan dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen mendefinisikan motivasi sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Lebih lanjut, Sudarmayanti berpendapat bahwa motivasi adalah daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut akan sesuatu. Perbuatan atau tindakan tersebut dapat berarti kerja keras guna lebih berprestasi, menambah keahlian, dan sumbangan saran. Lutnas dalam buku Badrudin pada dasar-dasar Lutnas dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen berpendapat bahwa motivasi adalah suatu proses yang diawali oleh kekurangan, baik secara fisiologis ataupun psikologis, dan kebutuhan yang diaktifkan oleh perilaku atau pengaruh yang ditujukan pada sasaran. Menurut Robbins dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen motivasi sebagai kemampuan untuk menggunakan upaya yang besar, guna mencapai tujuan-tujuan organisasi disesuaikan dengan kemampuan untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Bima Rahmadika dengan NIM 01223054. Diaktifkan oleh perilaku dan pengaruh yang ditunjukkan pada sasaran menurut Robin dalam buku Badrudin pada dasar-dasar manajemen motivasi sebagai kemampuan untuk menggunakan upaya yang besar guna mencapai tujuan-tujuan organisasi disesuaikan dengan kemampuan untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi psikologis dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk bertindak sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang didasari untuk mencapai tujuan. Tindakan motivasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat para ahli berikut ini. Chung dan Mengxion menyatakan motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performasi pekerjaan. Di sisi lain, menurut Santoso
Seorang motivasi adalah suatu set atau kumaulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahidayat, NIM saya 01223040. Saya di sini akan menjelaskan teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikuti teori Janak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow menyatakan ada 5 tingkatan atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial, yakni kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berprivasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Dan yang terakhir, kebutuhan akan harga diri atau pengakuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kifarezi dengan NIM 01223023. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses fisiologi dalam diri seseorang akan mempengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal yang berasal dari karyawan. Yang pertama, faktor inter. Faktor inter dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain. 1. Keinginan untuk dapat hidup. Keinginan untuk dapat hidup meliputi kebutuhan untuk A. Memperoleh kompensasi yang memadai. B. Pekerja yang tetap walaupun penghasilannya memadai. C. Kondisi kerja yang aman dan nyaman. 2. Keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita alami dalam hidup kita sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong untuk mau bekerja. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja sebab adanya keinginan untuk diakui, dihormati oleh orang lain, untuk memperoleh satu status sosial yang lebih tinggi. Untuk memperoleh uang itu pun ia harus bekerja keras. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahija Arisa Desa Putra dengan NIM 01223049. Faktor ekstern: 1. Kondisi lingkungan kerja, keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 2. Kompensasi yang memadai. Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. 3. Supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Bila supervisi yang dekat para karyawan menguasai liku-liku pekerjaan dengan sifat kepemimpinan, maka suasana kerja akan bergairah dan bersemangat. 4. Adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan. Kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam melakukan pekerjaan. 5. Status dan tanggung jawab. Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Dengan menduduki jabatan, orang merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang yang besar untuk melakukan kegiatan. Jadi status dan kedudukan merupakan dorongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Ishaq dengan NIM 01223038. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator motivasi kerja. Indikator motivasi untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pada karyawan tersebut.
Yang pertama yakni kebutuhan fisik ditunjukkan dengan pemberian gaji, pemberian bonus, uang makan, uang transportasi, fasilitas perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keselamatan ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, tunjangan kesehatan, amunisi kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan kerja. Yang ketiga yakni kebutuhan sosial ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang keempat yakni kebutuhan akan penghargaan ditunjukkan dengan pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap potensi kerja. Yang kelima yakni kebutuhan perwujudan diri yang ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan menantang, di mana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapan, kemampuan, dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Sekian, terima kasih.